Wow. Shalom, anak-anak muda sekalian, kembali jumpa di program diskusi anak muda di Indraldo Unras Channel. Kita bersuka cita karena lewat program ini kita diajar, dinasehati, dikasih tahu gimana sih cara bergaul sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pastikan setiap Sabtu jam 7 malam kita ada di program itu menikmati berkat Tuhan. Haleluya! Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya! Haleluya, puji Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan, kita dipilih dari segala bangsa anak muda. Amin. Amin. Saat ini kita akan berdiskusi mengapa sih kita sebagai anak muda suka kecewa dengan orang tua dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti Pastor Ado akan bahas, tentu saja patokannya firman Tuhan. Amin. Jadi biarlah saat ini setiap kita sungguh-sungguh siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, dan kami ada dalam program anak-anak muda, dalam program diskusi anak muda. Karena itu urapi kami, berkati kami, beri hikmat kami tentang firman-Mu sehingga kami mengerti, sehingga kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan bertumbuh dalam firman-Mu dan berkarya dalam pekerjaan kemuliaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu hiburkan hati yang susah, kuatkan hati yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit, dan beri penghiburan bagi mereka yang berduka, dan beri pengharapan bagi mereka yang putus asa. Dan hati mereka yang tawar, Tuhan balut dengan kasih Tuhan, dengan cara Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan ini kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran firman-Mu yang kami percaya bahwa orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Orang muda yang dikasih dalam Tuhan, shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar anak-anak muda? Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, ya kan? Haleluya. Nah, hari ini saya bersama dengan Evangelis Eko Jeremia, dan kita akan membahas ayat firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 21, demikian ayat Alkitab ini berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Persoalan anak-anak muda di akhir zaman ini adalah banyak sekali anak-anak muda mengalami ketawaran dalam hatinya. Nah,
ketawaran ke dalam hati mereka, anak-anak muda ini disebabkan karena kekecewaan mereka, sehingga kekecewaan mereka ini membuat hati mereka menjadi tawar. Nah, ketika mereka menjadi tawar, maka mereka mulai kehilangan semangat, mereka hilang pengharapan, bahkan hilang keberanian. Lalu kemudian mereka kecewa. Dari kekecewaan ini mereka akhirnya menjadi putus asa, hilang pengharapan dan lain sebagainya. Bahkan banyak di antara mereka dari kekecewaan ini akhirnya lari ke pergaulan yang bebas, yang melanggar moral, minum-minum, narkoba, judi, seks bebas dan lain sebagainya. Bahkan ada di antara mereka yang lari dari hal-hal ini kepada pasangannya, lalu kemudian melakukan hubungan seks bebas, dan akhirnya hamil luar nikah, lalu kemudian pikirannya kacau dan akhirnya mengambil keputusan aborsi. Banyak sekali. Semua itu didasari awalnya karena hatinya kecewa, dan akhirnya hatinya menjadi tawar. Nah, kekecewaan dan ketawaran ini sangat membuat akhirnya mereka tidak ada lagi komunikasi kepada orang tua, sehingga mereka kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya yang sangat mengasihinya sangat susah sekarang untuk memberitahu, memberi nasihat dan motivasi kepada anak-anak mereka, sehingga akhirnya hingga akhirnya komunikasi mereka tidak terjalin dengan bagus. Karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, tawar hati adalah suatu sikap tanpa motivasi dan tanpa antusiasme, sehingga tidak ada lagi rasa antusias dalam diri anak muda itu. Dan hati-hati anak muda, setan seringkali memakai kekecewaan kita anak-anak muda yang kecewa kepada orang tuanya, kecewa kepada lingkungannya, kecewa karena kehilangan, akhirnya kecewa kepada Tuhan. Setan seringkali memakai ini, tujuannya untuk membinasakan, menghancurkan masa depan yang penuh kemenangan, gilang gemilang. Haleluya, puji Tuhan. Tapi gini, Pastor, Gimana? Firman Tuhan tadi mengatakan orang tua jangan sakiti. Iya. Ya kan? Iya. Tapi begini masalahnya, kadang orang tua itu maksudnya baik, maksudnya mungkin benar, tapi justru di anak mudanya nih, ini kayaknya orang tua ini ikut campur lah, orang tua gak ngerti anak muda lah, orang tua zamannya udah beda, banyak masalah di situ. Jadi sesuai firman Tuhan ini, jadi bagaimana caranya? Dari orang tuanya kah? Atau anak mudanya? Tapi kalau kita nurut tema hari ini kan anak muda. Jadi harusnya sikap anak muda itu sebagai bagaimana? Sebab saya percaya orang tua itu nggak ada maksud untuk menyakiti, tapi dia mengarahkan. Tapi justru anak mudanya ini tidak mau. Apalagi nggak semua orang tua seperti di film-film kan, ngomongnya bagus. Kadang karena latar belakang dulu, karena mungkin atau pekerjaannya di jalan, atau bagaimana cara ngomongnya, mungkin ya, atau mungkin kadang nggak tepat waktunya. Maksudnya nggak tepat, anaknya lagi bagaimana dikasih tahu, itu justru nggak terima dengan baik, malah berontak, Pastor. Jadi bagaimana ini? Jadi memang penyebabnya biasanya karena persoalan pribadi. Jadi anak-anak muda punya masalah, ya orang tua juga ada masalah kan gitu. Nah, permasalahan pribadi ini yang mengakibatkan tadi, jadi merasa bahwa anak-anak muda kan punya idealnya nih, punya pola pikir yang ideal, punya gambaran yang ideal, tapi mereka lagi ngalamin masalah. Maksudnya mereka dengan masalah mereka ini berharap orang tua mereka mengerti situasi mereka gitu. Tapi kan ada banyak juga anak-anak muda kan tidak memberitahu juga kan masalahnya. Misalnya gini, masalah sama pasangannya, masalah dalam pekerjaan kantornya, atau masalah dalam kepemudaannya. Jadi tidak diceritakan gitu. Ini masalah-masalah pribadi pasti tidak diceritakan. Nah, dari masalah-masalah pribadi ini mereka merasa bahwa orang tuanya tidak mengerti dari cara berperilaku, dari cara
menasehati, dari cara memberitahu. Menurut anak muda ini, orang tua nih kayaknya nggak ngerti gitu loh kan. Dan apalagi sudut pandang mereka ya kan beda, nggak begitu pak, nggak begitu mah caranya gitu. Jadi mereka merasa bahwa orang tua gue nggak bisa nih nolong gue gitu. Nah, di satu sisi orang tua juga punya masalah-masalah yang lain yang mungkin pergumulan menekan kehidupan mereka, pergumulan keluarga, rumah tangga, ekonomi dan sebagainya gitu. Sehingga dari situ terjadi komunikasi yang kurang baik. Ada kata-kata kasar mungkin yang keluar gitu. Orang tua ngerasa kok anak ini dikasih tahu susah banget gitu, dikasih tahu kok nggak mau ngerti, nggak mau dengar apa-apa, selalu mengulur waktu dan lain sebagainya. Jadi problematika yang seperti ini akhirnya sudah bercampur menjadi sebuah persoalan masing-masing, dan akhirnya apa? Muaranya apa? Kehubungan yang komunikasi yang nggak lancar gitu. Jadi kalau Pak Eko tanya sama saya, bagaimana tuh kalau anak muda seperti itu? Ya karena penyebabnya memang anak muda punya permasalahan pribadi. Jadi permasalahan pribadi ini mereka coba orang-orang sekitar mereka, khususnya orang tua, mulai mengerti tentang persoalan mereka. Nah, mungkin mereka tidak menemukan hal itu. Hari ini saya mau beritahu kepada orang muda bahwa orang tuamu bukan tidak mengerti persoalanmu. Orang tuamu bukan tidak paham tentang persoalan pribadimu. Hanya persoalan ini kan nggak banyak yang kita ceritain sama mereka, ya kan? Satu sisi mereka juga punya persoalan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam ekonomi. Jadi di posisi ini, posisi kita sebagai anak muda, satu, kita harus dewasa dalam bersikap, satu. Yang kemudian kita harus mencoba memandang dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Jadi nggak hanya serta-merta persoalan pribadi kita saja, tapi kita memandang sudut pandang yang lebih luas. Kita gimana kalau kata-katanya kasar, kata-katanya menyakiti, atau bahkan ada kekerasan di dalamnya, ada pukulan, saya mengalami pukulan dan lain sebagainya. Maka saya beritahu bahwa ini memang sudah di luar batas, tidak boleh seharusnya, ya, dan itu melanggar firman Tuhan. Tetapi engkau jangan kecewa gitu, engkau jangan justru menjadi tawar hati gitu, karena mungkin karena tekanan orang tua juga mengalami sehingga dia melakukan hal itu. Ya, sikapmu apa? Yang pertama, yang pasti sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, yang pasti kau harus berdoa supaya Tuhan menjamah orang tuamu, dan kau juga Tuhan menjamah kehidupanmu. Supaya apa? Supaya iblis tidak memanfaatkan situasi ini, supaya iblis tidak campur tangan situasi ini. Kalau iblis sampai campur tangan, memanfaatkan semua, hancur. Dan akhirnya apa? Kita semua jadi broken home. Anak-anak muda, saya sebagai teman, sebagai sahabat, ingat, engkau punya masalah, orang tuamu juga punya masalah. Mari kita pandang sudut pandang yang lebih luas. Yang satu yang saya pasti, yang saya yakin bisa, yang saya yakin banget adalah Tuhan bisa memberikan jalan keluar dari persoalan kita selama kita mau berdoa, lipat tangan, berlutut, sembah Tuhan. Pasti Tuhan punya cara yang terbaik. Berarti ini kalau penjelasan pastor tadi, saya bisa tarik garis besar ke komunikasi. Iya. Komunikasi itu harus baik, yang pertama berarti. Dan kalau komunikasi berarti ada ini ya, hubungannya dengan hubungan antara orang tua dan anaknya itu. Ya memang kalau sebagai sudut pandang anak muda, mungkin orang tua yang seperti pastor bilang tadi, ada kata-kata kasar, ada pukulan yang menyakitkan, ada makian mungkin, bukan kata-kata kasar kan, kata kasar, makian dan pukulan itu kan kayaknya sudah biasa, tentu biasa bagi dunia ini. Tapi yang sekali lagi kita diajar hari ini kan prosesnya bagaimana menjadi anak muda di dalam Tuhan. Jadi paling enggak anggapnya ini orang tua kita tidak ngerti firman Tuhan. Kita sebagai anak muda ngerti firman Tuhan. Yuk, bagaimana caranya supaya kita bisa ngasih tahu? Tentu kalau kita ngasih tahu orang tua nggak mungkin sama ngasih tahu kepada teman, atau mungkin malah di bawah kita. Bagaimana pastor seperti itu? Ya dari situ. Ya, tadi yang kita baca saja sudah mengarah kepada pembaca apa yang disampaikan tadi oleh Pak Iko, bahwa ketika hati kita tersakiti,
atau anak muda hatinya tersakiti oleh orang tua mereka, itu dalam terjemahan lain itu artinya membuat mereka menjadi patah arang atau patah semangat, atau membuat mereka akhirnya menjadi patah hati, sehingga apa? Emosinya tuh labil, emosinya terbakar gitu. Terbakar itu maksudnya nggak harus marah-marah sih, sebenarnya emosi terbakar itu nggak selalu marah-marah, tetapi melampiaskan kepada hal-hal yang negatif. Nah, ketika ini terjadi, maka responnya biasanya anak muda ini apa? Jadi tertutup sama orang tuanya dan terbuka sama dunia luar yang menurut dia asik gitu. Jadi kalau dunia luar menawarkan narkoba menurut dia asik, dunia luar menawarkan seks bebas menurut dia asik, dunia luar menawarkan sesuatu yang asik bagi dia, menurut dia itulah jawaban, itulah solusinya gitu. Nah, tetapi saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu bahwa emosi yang sedang dialami ini sebaiknya jangan langsung berespon. Jadi tenangkan gitu, istilah bahasa itu ya, tenangin aja dulu gitu loh, cooling down aja dulu gitu. Jadi jangan usah buat apa-apa lah gitu. Sama kayak orang marah, orang kalau lagi marah ya udah nggak usah buat apa-apa, diem aja dulu gitu sampai dia tenang, ya kan, baru ambil keputusan gitu. Nah, ini yang susah Pak Pendeta gitu. Bagaimana sih kalau kita lagi marah, lagi emosi, kita nggak bisa tenangin diri? Nah, inilah yang disebut kedewasaan. Jadi pada waktu kita bisa menguasai diri, lalu kemudian kita bisa mengontrol diri kita, disitulah yang namanya kedewasaan. Bukankah engkau anak muda pengen jadi anak muda yang dewasa, ya kan? Kalau kau tanya pasangan juga pasti bilang, lu pengen pasangan kayak gimana sih? Ya, pokoknya dia dewasa lah gitu, yang bisa mengayomi dan lain sebagainya. Nah, orang-orang muda yang kasih dalam Tuhan, ingat, kalau emosimu tidak stabil, maka jangan cepat mengambil keputusan. Ya, itu dari saya, Pak Ibu. Jadi anak muda bisa tahu, firman Tuhan juga mengatakan diam, tenang, supaya kamu bisa berdoa. Benar? Iya. Jadi paling enggak kalau kita ada sesuatu yang enggak cocok, kita tenangkan diri dulu, tenangkan hati, kita bisa berdoa, tenangkan hati, kita bisa ambil tindakan seperti Pastor Ado bilang tadi. Jadi cara mengatasinya, kan tema kita hari ini, kalau kita kecewa, bagaimana mengatasi? Tentu saja kecewa dengan orang tua. Dan firman Tuhan tadi sampaikan untuk orang tua, jangan bangkitkan sakit hati anak-anakmu. Tapi memang zamannya kan beda orang tua dengan kita. Kadang anak muda itu kan susah terima masukan, anak muda itu susah dinasehati. Tapi saya percaya rekan-rekan muda yang ikut program ini adalah rekan muda yang beda, gak sama dengan yang di luar sana. Jadi hari ini kita diajar baik bagaimana kita harus kuasai diri, kita harus dewasa, kita harus komunikasikan setiap tindakan atau kata-kata orang tua kita. Dan penutup Pastor Aldo yang mau disampaikan? Iya. Jadi yang pertama, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, orang tua bukan tidak mau mengerti kita. Itu yang pertama. Orang tua justru sangat mengasihi kita. Kalau dikatakan cara pembicaraan yang penyampaian yang berbeda, bisa jadi tergantung dari lingkungan di mana kita dibesarkan. Tetapi yang paling utama di sini adalah orang muda. Yang pertama, ingat, engkau harus memandang dari sudut pandang yang luas. Jadi jangan hanya memakai sudut pandang pribadi atau sudut pandang tertentu, tapi pandang dari sudut pandang yang luas. Kenapa orang tua saya menolak saya? Menurut kita, orang muda. Kenapa orang tua saya berkata kasar kepada saya? Menurut kita, orang muda. Kenapa? Dan kenapa? Nah, kenapa itu kita mandang secara luas. Oh, ternyata orang tua saya juga ada masalah. Oh, ternyata orang tua saya juga lagi tertekan. Oh, ternyata ada persoalan yang begitu berat. Gitu. Oh, ternyata saya yang tidak mengkomunikasikan persoalan saya. Oh, saya nggak pernah curhat sama orang tua saya. Oh, saya nggak terbuka sama orang tua saya. Oh, saya yang ternyata maunya apa-apa saya sendiri yang jawab. Jadi dari sudut pandang yang luas. Kalaupun kita merasa enggak kok Pak Pendeta, saya udah ceritain,
emang dasar orang tua saya aja gitu. Saya udah komunikasikan, saya udah berusaha membangun komunikasi itu gitu. Emang dasar orang tua saya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka saya sebagai teman, sebagai sahabat, dengar baik. Alkitab berkata orang tua atau ayahmu, ibumu bisa saja meninggalkanmu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Artinya Tuhan mengerti pergumulanmu, Tuhan mengerti permasalahanmu. Datanglah kepada Tuhan dan bilang, Tuhan saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Tuhan tolong saya, beri kekuatan. Pasti Dia akan memberikan kekuatan, penolong buatmu. Yang kedua, kalau tadi memandang secara luas, maka yang kedua, percayalah persoalanmu pasti ada jalan keluar. Come on, anak muda, harus bangkit. Jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan pengharapan, jangan putus asa. Ingat masa depanmu masih panjang. Masa depanmu, Alkitab berkata, penuh dengan kemenangan gilang gemilang. Bahkan Alkitab berkata, engkau seperti anak panah dalam tangan seorang pahlawan. Artinya engkau adalah orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kau berada. Come on, bangkit. Tinggalkan pergaulan burukmu, tinggalkan kekecewaanmu. Jangan rusak masa depanmu hanya gara-gara engkau kecewa hari ini. Jangan rusak masa depanmu hanya gara-gara mendengar perkataan-perkataan yang menyakiti hatimu. Jangan rusak masa depanmu dengan apa yang kau alami saat ini, permasalahan yang kau alami saat ini. Ini bagian yang harus kau jalani, kau harus kuat. Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan Yesus memberkati orang-orang muda. Haleluya. Puji Tuhan. Anak muda, bukankah kita umat Tuhan yang dipilih harusnya berbeda? Kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Amin. Engkau ada untuk mempengaruhi, tentu saja mempengaruhi yang baik sekitarmu. Haleluya. Jadi hari ini kalau engkau terima berkat ini, engkau rasakan berkat ini, bisa share ke teman-temanmu, kasih tahu mereka untuk setiap Sabtu jam 7 malam ada di program diskusi anak muda. Haleluya. Di Indraldo Unras Channel. Haleluya. Amin. Jadi pastikan hari ini setiap kita diajar dengan baik, kita mengerti firman Tuhan. Haleluya. Dan kita menjadi berkat. Amin. Silakan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat program ini, berkati orang-orang muda yang saat ini sedang mengalami kekecewaan. Hamba berdoa angkat kekecewaannya, sehingga hubungan antara anak dengan orang tua kembali pulih, hatinya dalam nama Yesus kembali dibersihkan oleh Tuhan. Angkat segala kata-kata kasar yang terekam dalam otak pikiran mereka dalam nama Yesus. Angkat setiap perlakuan tertolak, perlakuan buruk dalam nama Yesus, dan Tuhan ganti balut dengan kasih Tuhan, sehingga akhirnya mereka memiliki hubungan yang baik kembali. Hati Bapa kembali kepada anaknya, hati anak kembali kepada bapaknya, hati anak kembali kepada orang tuanya, dan orang tua kembali kepada anaknya. Sehingga anak dan orang tua dipulihkan Tuhan, khususnya keluarga mereka melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.